Ya, yuk dibuka kameranya sudah pada on semuanya. Oke, ya sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya masuk. Ya, mangga untuk teteh-teteh sekalian yang kameranya masih off ya di-on-kan supados katingal gelisna nya. Ya, ya supados katingal gelisna, supados katingal naonanya cantikna, imutna ya, komo Burini mahnya Burini. Di palih mana Burini teh? Burini daerah mana? Perwetanan, Kidul, Kaler, Sumedang Utara, Bu. Sumedang Utara teh. Kala, beri kedah ngemut heula Sumedang Utara teh palih mana? Eh, Perum Jati Urip, oh, Terminal. Oke. Ya. Ya, sambil Abdi mengabsen ya, yang baru masuk, jadi saya langsung checklist. Ya, mangga yang belum on, kita mulai aja ya ibu-ibu sekalian. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya. Iya, kita kembali lagi ibu-ibu di minggu terakhir di bulan Maret ya, sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita penuh dengan keberkahan ya, walaupun di situasi seperti ini. Tapi rasanya ibu-ibu ya, karena ini mungkin pandemi hampir minggu ketiga, hampir tahun ketiga ya. Jadi rasanya eh, ini teh pandemi tapi kayak udah biasa gitu. Paham nggak maksud saya gitu? Kalau misalnya tahun pertama mungkin ya kita kemana-mana serba masker, ya di tas masker ada berapa gitu, hand sanitizer gitu dan lain sebagainya gitu. Tapi kayak lah satu saya misalnya sering ke Alpa atau ke Indo gitu ya. Jadi orang-orang kayak udah biasa aja gitu. Ya, kayak orang-orang kayak udah biasa aja datang ke pasar berdesak-desakan. Kayaknya kayak pandemi itu kayak dianggapnya udah biasa gitu. Nah, itu ya, ibu-ibu sekalian. Mangga sebentar. Ya, minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai profesi. Ya, mengenai profesi dan pekerjaan. Mungkin ibu-ibu masih ingat ya, bedanya apa itu pekerjaan, bedanya itu profesi itu apa gitu kan. Tapi yang jelas saya berharapnya gitu kan, ibu-ibu sekarang sudah menjadi pendidik PAUD, berharapnya bukan lagi untuk pekerjaan gitu kan, tapi sudah menjadi profesi ya seperti itu. Oke. Ada yang mau berpendapat tidak? Profesi itu apa sih, Bu? Ada yang mau berpendapat tidak? Sebelum kita memasuki materi selanjutnya. Ada yang mau berpendapat tidak? Profesi itu apa sih? Gitu. Ya, mudah-mudahan Ibu masih ingat apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Tok, dibuka lagi primbonnya. Siapa tahu ada yang lupa-lupa ingat dan ingat-ingat lupa. Ya, mangga ada yang mau berpendapat tidak? Saya, Bu. Mangga, Bu Rini. Profesi itu bukan hanya untuk mendapatkan hasil gitu atau honor, Bu. Tapi itu adalah suatu panggilan dari kita sendiri gitu, dari jiwa kita sendiri. Iya, iya. Berarti saya sekarang tanya balik ke Ibu Rini. Bu Rini sekarang sudah sepenuhnya menjadi profesi guru atau masih setengah pekerjaan? Udah sepenuhnya sih, Bu. Insya Allah.
Ya, mungkin Soalnya orang sekarang tidak apa ya, udah dari dulu tuh masuk ke TK teh udah niat nggak mikirin gaji gitu, pengennya ada pengalaman buat kerja gitu aja. Ya, ya, ya. Ya, mungkin untuk Bu Rini apa ya yang sudah pengalamannya bukan hanya setahun 2 tahun ya di dunia perpaudan gitu kan, dianggapnya sudah profesi. Tapi saya dikhawatirkan untuk orang-orang yang baru keluar SMA biasanya gitu ya, anak-anak muda remaja lah gitu kan. Beranggapannya saya masuk aja lah misalnya menjadi guru PAUD, guru TK, kober dan lain sebagainya gitu kan. Mereka kan beranggapannya kalau ketika sudah lepas sekolah berharapnya punya honor atau gaji yang besar gitu. Nah, takutnya harapan itu tidak sesuai dengan realita yang yang dipikirkan, dengan realita yang sebenarnya gitu kan. Sehingga mereka ambil alih gitu kan, putar balikan, putar haluan gitu ya, menjadi guru di sekolah-sekolah yang lain gitu. Beranggapannya seperti itu. Atau mungkin juga ada yang sudah sarjana ya, sudah sarjana PAUD karena melihat gajinya lebih besar sehingga banyak juga kan sekarang jadi teller bank gitu kan, yang kerjanya di showroom gitu kan, yang kerjanya di koperasi, di akuntan gitu kan dan lain sebagainya gitu kan. Maka itu mah kan pilihannya sendiri ya, pilihannya masing-masing. Saya mungkin pihak kampus juga atau pihak lembaga juga tidak akan membani ibu-ibu untuk harus stay di sini karena itu harus berhubungannya dengan jiwa dan raganya gitu. Kalau misalnya jiwa dan raganya sudah tidak bisa kompromi gitu kan, kan itu akan berpengaruh juga kepada pikiran kita, kinerja kita di lembaga itu seperti apa gitu kan. Mungkin akan merosot gitu kan, tidak akan bergairah dan lain sebagainya. Ya, ini mah untuk mungkin untuk teteh-teteh ya, yang mungkin di sini kebanyakan juga yang masih muda-muda gitu. Tapi insya Allah lah Bu Rini mah sudah berapa tahun Bu mengajar di bidang PAUD? Udah 2 tahun lebih, Bu. Mm-mm, Masih mm-mm. belajar. Ya, yang namanya belajar itu kan tidak harus dikategorikan waktunya sebentar dan lama gitu kan. Tapi kalau misalnya sebentar juga, kalau tapi kan pengalaman kita mengurus anak di rumah juga kan sama, itu juga belajar. Ya, seperti itu. Yuk kita masuk ke materi selanjutnya yang mau dicatat, mangga dicatat ya, ibu-ibu sudah dewasa, sudah bisa apa ya, menuangkan lah narasi seperti itu ya. Oke, ini. Nah, ini ya Bu ya. Ibu-ibu bisa dilihat di layar kaca bahwa ini menurut Saipul Sagala ya Bu ya, bahwa profesi itu adalah suatu sebutan yang didapat seseorang setelah mengikuti pendidikan. Ya, setidaknya kan Ibu sekarang lagi proses menempuh gitu kan. Berarti Ibu lagi sedang berproses lah intinya seperti itu, sedang berproses. Terus selanjutnya melalui pelatihan ya, karena kan di sekarang juga banyak ya Bu ya yang seminar, workshop, diklat gitu kan. Atau misalnya sekarang ada juga yang pelatihan-pelatihan online gitu kan, seminar-seminar online gitu kan sama juga. Jadi yang namanya Ibu mendapatkan pengetahuan itu kan tidak hanya dari bangku perkuliahan saja gitu kan, tapi dari pelatihan-pelatihan juga kan banyak kita mendapatkan ilmu. Terus keterampilan dalam waktu yang cukup lama dalam bidang keahlian tertentu. Nah, di sini kalau misalnya ibu-ibu yang sudah mengajar cukup lama, ibu harus berbangga hati gitu kan. Karena artinya ibu sudah mendapatkan gitu. Praktek itu sudah cukup lama gitu. Teori itu bukan dilihat dari banyak sedikitnya manfaatnya enggak gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa mensinkronkan antara teori dengan praktek. Jadi kalau misalnya ibu praktek terus tapi tidak tahu bagaimana cara menurunkan RKH-nya gitu kan. Cara menurunkan tematiknya kan itu percuma juga. Tapi kalau misalnya ibu kuliah misalnya teh Bu sampai S3 sampai guru besar misalnya teh, tapi ibu tidak praktek
gitu kan, sama aja. Jadi yang paling penting itu antara teori dengan praktek itu adalah sinkron. Ya sama berbarengan, visi misinya sama gitu kan. Tapi mudah-mudahan mau berapa lama pun gitu kan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita dan pendidik yang lain, mitra atau misalnya siswanya gitu. Ya, itu. Terus selanjutnya ini menurut Sikun hampir sama sih sebetulnya ya. Bahwa kalau tadi harus ada pendidikan, harus ada keterampilan, harus ada pelatihan, tapi ini menurut Sikun bahwa profesi itu adalah harus ada janji. Ya, harus ada janji, ikrarnya, Bu. Ikrarnya. Dulu kalau misalnya saya waktu wisuda, Bu, waktu wisuda S1 ya. Karena kita akan terjun menjadi seorang guru. Suka ada ikrar janji. Ya, ikrar janji bahwa kita akan memegang teguh apalah gitu. Ikrar janjinya itu gitu kan. Bahwa kita akan mengabdikan diri gitu. Ya, bahkan akan sepenuh hati, akan memegang kode etik gitu kan. Setiap profesi kan ada kode etiknya masing-masing. Nah, termasuk guru gitu. Nah, guru itu kan bukan hanya tadi, Bu, bukan hanya pendidikan, bukan hanya pelatihan misalnya, bukan hanya pengalaman gitu kan, tapi harus ada janji, janji pada jiwa gitu kan, janji pada negara gitu. Harus ada kode etiknya juga. Karena seseorang yang bergabung sudah menjadi profesi gitu kan, harus ada ikatan, ada komunitasnya. Tidak bisa kan kita bekerja tanpa ada kode etiknya gitu. Pasti semua lembaga juga pasti ada kode etiknya. Terus selanjutnya juga gitu kan harus ada jiwa yang terpanggil gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita hanya menginginkan gaji yang besar tapi tidak berbarengan dengan hati nurani gitu kan. Ya, percuma gitu. Datang ke sekolah, Bu, beri ambek-ambekan gitu. Ya, ada masalah dibawa ke sekolah ya same wae atuh Bu gitu kan. Nah, gitu. Jadi makanya seorang guru juga harus bisa menempatkan mana kondisi yang memang harus dijalani, mana kondisi yang harus disimpan terlebih dahulu gitu. Nanti ketika datang ke rumah ya udah lanjut lagi gitu. Nah, itu ya. Nah, ini juga ada Bu, ya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, ya, dalam pasal 1 ayat 4, ya, yang menjelaskan bahwa pekerjaan itu adalah apa ya, yang dilakukan seseorang sehingga menjadi sumber kehidupan gitu. Ya, sehingga menjadi sumber kehidupan, tapi tetap harus memerlukan keahlian, kemahiran, kecakapan, ya, serta memenuhi standar kompetensi profesi tertentu. Ya, paham nggak Mah ya? Jadi kalau ini menurut perundang-undangan gitu kan, kenapa lebih dicantumkan menjadi sumber penghasilan? Ya, karena undang-undang akan ada perbaharuan-perbaharuan. Ya, kalau mungkin dulu Hari Buruh Nasional gitu Bu, suka ada demo gitu kan. Jadi kalau misalnya UMR-nya tidak sesuai dengan yang diharapkan, demo lagi gitu kan. Demo lagi gitu kan. Jadi makanya gitu kan. Di sini di undang-undang yang paling utama dipertegas itu adalah sumber penghasilan kehidupan. Karena memang pada dasarnya selain panggilan jiwa gitu kan, selain kode etik gitu kan. Nah ini Bu, orang akan mencari profesi itu untuk menjadi sumber penghasilan gitu, untuk kesejahteraan gitu. Nah gitu ya. Dan standar mutu ya ibu-ibu mungkin bukan hanya sekedar ibu kuliah, bukan hanya sekedar ibu praktek, tapi harus tahu, harus paham kompetensi pendidik itu harus bagaimana. Ya, yang ada 4 ya Bu. Ya, yang anu aya opat ya, ibu harus paham itu. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang kan dulu di berita-berita lagi demo apa gitu, guru lagi demo apa gitu, PNS CPNS gitu kan, yang sudah honorer berapa tahun, berapa puluh tahun tidak diangkat-angkat jadi PNS demo gitu. Ya, atau misalnya sekarang kan intinya mah PNS PNS keneh Bu, tapi istilahnya mah beda-beda kan. Sekarang ada IP3K gitu. Ya, terus ada lagi sertifikasi gitu.
Ya intinya mah untuk mengejar penghasilan intinya mah gitu. Tapi kan bukan hanya sekedar penghasilan, harus ada macam-macamnya, keterampilannya, pendidikannya, pelatihannya, kode etiknya, kompetensinya gitu. Nah itu ya. Terus di sini juga disebutkan bahwa selain yang tadi, guru itu harus punya kompetensi. Nah, kompetensi teh naon gitu. Pengetahuan, ya, keterampilan, kemampuan. Dalam apa? Dalam melaksanakan tugasnya gitu. Ya, kalau misalnya ibu-ibu jadi guru PAUD, dimulai ibu dari merancang RKH, rencana kegiatan harian gitu. Ya, silabusnya bagaimana, media pembelajarannya seperti apa gitu. Metodenya yang akan dijalankan apa, model pembelajarannya seperti apa, bagaimana cara ibu mengevaluasi, bagaimana cara menentukan indikator gitu. Ya. Dia kan bukan hanya sekedar anak-anak yuk kita nyanyi misalnya. Anak-anak yuk kita tepuk-tepuk gitu. Enggak gitu kan. Tapi kita juga harus mensinkronkan gitu. Dengan apa yang sudah kita buat, dengan apa yang sudah kita rencanakan gitu. Nah, tapi biasanya di lapangan itu untuk kompetensi guru yang satu ini biasanya untuk membuat sebuah RKH dan evaluasi pembelajaran biasanya suka dirapel gitu, Bu. Ya dalam artian untuk satu hari dibuat gitu. Oke nama hoream besok weh deui dirapel bira sehari iya gitu kan. Ternyata besoknya hoream deui gitu kan. Nah, ketika ada akreditasi, dikebut. Nah, jadi makanya kalau misalnya ibu cukup waktu gitu kan, yuk selesaikan dulu satu hari. RKH-nya sudah, evaluasinya sudah. Besoknya RKH evaluasi. Ya, sambil menilai, sambil memasukkan hasil karya anak misalnya ke portofolio, ke dokumentasi. Nah, jadi ketika nanti akhir bulan tuh sudah tidak ada PR lagi yang harus diselesaikan gitu. Tapi biasanya kendalanya itu Bu Tea, hoream Tea gening Bu. Jadi dirapel, nanti ketika di akhir, ngebut gitu. Jadi anak-anak yang harusnya objektif, iya mah bager, jadi dikira-kira Bu nilainya teh. Kan itu sudah tidak objektif lagi gitu. Karena apa? Karena kesalahan kita gitu. Nah, gitu. Nah, kalau ini ya menurut bukunya Mulyasa ya Bu ya, bahwa kompetensi itu adalah suatu pengetahuan, hampir sama Ibu. Keterampilan, kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya. Ya, kalau kompetensi pendidik itu ada 4, kita tidak bisa memisahkan Bu. Abi mah cuma sosial nah hungkul weh. Karena saya mah misalnya pinter bergaul gitu. Itu bisa Bu gitu. Atau misalnya saya mah pedagogiknya hungkul weh lah gitu kan. Menguasai nate pedagogiknya hungkul weh. Tiruna henteu dikuasai nggak bisa gitu. Atau saya mah hanya profesional nah hungkul lah gitu kan. Atau misalnya saya mah kepribadian nah hungkul. Itu bisa gitu kan. Tapi harus sadayana gitu. Jadi yang namanya kompetensi anu opat eta gitu kan. Tetiasa dipisah-pisah gitu. Tetiasa diwareh-wareh gitu ya sehingga ia dapat melakukan perilakunya ya baik itu kognitifna, afektifna, psikomotorna dengan sebaik-baiknya gitu kan. Ada juga kan anak-anak orang guru-guru yang pintar dalam segala hal gitu ya, merencanakan, melaksanakan, mengoreksi, mengevaluasi, memotivator gitu kan, memotivasi gitu kan. Tapi secara afektifnya dia tidak bisa bergaul gitu dengan mitra kerja pun gitu kan ketika di kelas pahare-hare gitu Bu ya ya inu hiji ngerjakan apa tidak ada komunikasi sama sekali gitu kan ya itu kan bukan bukan kondisi atau situasi yang menyenangkan gitu kan atau misalnya ada juga yang gurunya bisa kaditu kadia gitu mengurus segala sesuatunya bisa gitu kan dimulai dari lomba senam lomba mewarnai gitu kan lomba musik nah naon bisa gitu kan tapi yang tadi Bu kalau misalnya disuruh merumuskan perencanaan, dia tidak bisa gitu. Nah, jadi makanya seorang guru teh kompetensinya teh sebetulnya banyak, Bu, gitu kan. Apalagi kita guru PAUD, guru TK kan, atap bocor kurang dikerjakan. Ya, misalnya lantai barala kurang dikerjakan
gitu kan. Itu mah sudah di luar prediksi kita ya, karena yang namanya guru PAUD itu multifungsi gitu. Ya, segalanya harus bisa gitu kan. Tapi di luar hal itu gitu kan, berarti kita harus mempunyai kompetensi-kompetensi yang lain. Yang 4 ya, sudah jelas ya Bu ya. Terus perilaku-perilaku secara kognitif kita juga harus baik gitu kan. Secara afektifnya kita juga harus baik. Secara psikomotornya pun sama, kita juga harus baik. Ya, seperti itu. Terus hampir sama Bu ya yang tadi. Kalau ini ya hampir sama dengan tadi ya, bahwa ada pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai. Ya, jangan sampai kita mengaku jadi guru PAUD Bu gitu kan. Ditaros ku batur ari tema anu aya di PAUD teh naon wae nya. Urang tuh tiasa ngajawab, tiasa ngawaler. Atau misalnya aya ditaros ku batur gitu kan, aspek perkembangan anak teh naon wae nya gitu kan. Urang teh ngahuleung gitu kan. Da aya genep tapi teu terang naon wae nu genep teh gitu. Atau misalnya di metode pembelajaran atau misalnya model-model pembelajaran itu kan harus sehari-hari apa ya dilahap sama kita gitu Bu, karena yang namanya untuk anak usia dini gitu kan perilaku hanya lingkaran besar lingkaran kecil aja gitu kan banyak metode pembelajaran yang lain yang harus kita implementasikan gitu, proyek karya wisata demonstrasi gitu ya, eksperimen gitu, bermain peran gitu kan. Tapi yang sering kita lakukan ya itu lingkaran aja, lingkaran besar, lingkaran kecil gitu, ya kelompok 1, 2, 3 gitu. Kalau sekarang kan, banyak macamnya gitu. Itu kan metode. Terus model-model Bu, sudut, area, sentra yang kayak gitu ya gitu. Mungkin Ibu juga ada yang sudah mengimplementasikan, ada juga yang belum gitu kan. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa mengimplementasikan gitu. Karena kan itu tergantung dari ya kita Bu, lingkungan sekolahnya, ruang gurunya, atau misalnya ruang kelasnya seperti apa gitu. Yang namanya model pembelajaran kan itu harus setidaknya memerlukan kelas yang luas lah gitu, seperti itu kendalanya. Nah, ini ya Bu ya. Ini ada apa ya 10 kompetensi yang harus dikuasai guru ya. Ini menurut Sardiman ya. Setidaknya lah minimalnya gitu ada 10. Tapi kalau misalnya kita buat daftaran gitu kan, ternyata bukan 10, banyak sekali Bu. Ya banyak sekali. Ya, yang pertama itu adalah menguasai bahan ajar ya. Kalau misalnya minggu pertama tentang aku ya, minggu pertama tentang aku, Ibu harus menguasai aku teh apa aja yang akan dibahas ke anak gitu. Mangga lintas tema gitu kan, itu tergantung kondisinya atau tergantung insidentalnya apa, seperti apa gitu kan. Atau misalnya karena mungkin saja ya Bu ya, mungkin karena tahun ajaran baru mungkin ya, siapa tahu ada di bulan Ramadan gitu kan. Kita lompat tema dulu, loncat tema dulu. Tenang naon gitu. Jangan sampai Ibu misalnya temanya apa gitu kan, tapi tidak bisa menentukan model pembelajarannya seperti apa atau metodenya seperti apa atau strategi pembelajarannya seperti apa. Ya, menguasai bahan. Ya, pokoknya nama tema ya semester 1, tema semester 2 Ibu setidaknya harus paham. Walaupun Pak Belit gitu kan tidak berurutan tenanawan cepet, tapi setidaknya harus hafal. Terus yang kedua adalah mengelola program belajar mengajar. Ya, program belajar. Oh, ternyata untuk tema anu gitu kan, indikatornya anu gitu kan harusnya kelompok A usia TK gitu kan. Ku Ibu disimpan di kelompok B. Kan itu ternyambung. Berarti Ibu lintas aspek perkembangan, lintas usia anak juga gitu. Ya, atau misalnya Ibu menentukan ieu mah ternyata kuduna teh dikober keneh budak ieu teh gitu kan. Kusabab orang tuanya meminta dimasukkan di TK gitu kan, walaupun secara usia gitu kan tidak memenuhi gitu, belum memenuhi gitu kan. Nah, berarti tugas kita harus memberikan pemahaman kepada orang tua gitu. Terus yang ketiga adalah mengelola kelas. Ya, biasanya mengelola kelas itu gampang Bu. Ya, bade di lingkarankeun ya, bade mejana disimpan di pinggir-pinggir gitu, bade dibuat sudut, bade dibuat area gitu, atau misalnya dibuat sentra gitu.
Nah, itu mengelola kelas. Tapi itu juga tergantung dari luas wilayah kelasnya gitu. Kalau luas wilayahnya sempit, ya entos weh lingkaran besar aja gitu. Tapi kalau misalnya luas wilayahnya besar gitu kan, luas gitu kan, bisa kita modifikasi apa-apa, mau dibuat sentral, sudut area gitu. Nah, gitu. Supaya anak juga tidak bosan, tidak boring gitu. Nah, gitu. Terus yang selanjutnya adalah menggunakan media atau sumber belajar, Bu. Ya, jadi jangan sampai kita berpikiran media atau sumbernya tidak ada, gitu kitanya bingung gitu. Padahal banyak loh Bu gitu kan benda-benda atau barang-barang yang di luar kelas kita gitu. Ya, bahan alam, bahan tidak bahan bekas bisa kita pakai. Ya, karena kan guru PAUD harus dituntut kreatif dan inovatif gitu. Ya, terus selanjutnya adalah menguasai landasan kependidikan. Karena kan setiap setiap tahun, setiap ganti menteri biasanya beda lagi kebijakannya gitu. Dulu Pak Anies ya, tuh sekarang apa? Pak Nadiem gitu kan, beda lagi kebijakannya gitu. Jadi kita pun harus paham Bu, praktek pendidikan yang harus kita jalankan di lapangan itu bagaimana, kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah itu bagaimana. Ya setidaknya kita paham lah. Kalau misalnya ibu jarang lihat berita, ibu nonton cuplikannya di YouTube gitu. Ya, jadi berita-berita terupdate itu apa sih mengenai pendidikan gitu. Terus selanjutnya adalah mengelola interaksi belajar mengajar. Ya, jadi belajar mengajar kalau misalnya menurut saya bukan hanya tentang guru dan anak gitu, tapi tentang guru dengan guru juga sangat penting, Bu, gitu. Mungkin ada juga guru-guru yang satu kelas tapi siklusnya teh iklimnya teh nggak baik gitu. Ya, pahare-hare gitu. Merasa saya yang paling benar, merasa saya yang mengajarnya paling bagus gitu, paling baik gitu. Dan itu pun sangat sangat penting gitu. Karena kalau misalnya iklim kitanya yang merasa sudah baik, itu pun akan ada transfernya ke anak-anak gitu. Anak-anak akan merasakan energi yang baik gitu. Tapi kalau misalnya di diri pendidiknya kurang baik, Bu, negatif gitu ya. Nah, anak-anak pun akan merasakan energi itu gitu. Ya. Terus selanjutnya yang ketujuh adalah menilai prestasi anak. Yang tadi Bu evaluasi pembelajaran gitu. Jadi evaluasi pembelajaran itu bukan hanya di akhir tahun ajaran aja, tapi setiap hari. Setiap hari dikumulatif menjadi 1 bulan, misalnya 1 semester, nah gitu. Ya, mau anaknya bintang 1, 2, 3, 4 gitu. Terus selanjutnya adalah mengenal fungsi dan program bimbingan penyuluhan di sekolah. Ya, kalau misalnya sekolahnya yang sudah besar atau mumpuni gitu ya, mungkin ada yang namanya BK, bimbingan konseling gitu. Tapi kalau misalnya untuk kita, mungkin kita yang jadi guru BK-nya gitu. Kita sendiri yang jadi guru BK-nya gitu. Psikolog ya kita sendiri yang jadi psikolognya gitu. Dokternya ya kita sendiri yang jadi dokternya gitu. Kalau sekolah-sekolah yang sudah besar mungkin ada UKS-nya Bu, ada rujukan rumah sakitnya gitu. Ada program apa? Ada program psikolognya gitu, parentingnya, nah gitu. Terus selanjutnya adalah mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Ya, makanya yang namanya kertas perkertasan, Bu, gitu kan. Ya, yang printan gitu kan, dokumentasi apaan lah gitu ya. Ibu simpen di rak dengan tersusun rapih gitu. Jadi nanti ketika akreditasi, Ibu tuh kedah ngadamel dari awal gitu. Ya, terus selanjutnya adalah memahami prinsip dan menafsirkan hasil penelitian. Biasanya ini dipakai ketika nanti ibu skripsi, Bu. Ya, harus ada penelitian pendidikan gitu. Atau misalnya ibu setiap hari melakukan penelitian ke anak-anak gitu. Hasilnya seperti apa, bisa dijurnalkan, bisa dibuat artikel gitu. Nah, jadi makanya untuk menjadi guru PAUD itu ya ini khususnya gitu ya, untuk jadi guru PAUD bukan hanya kita bernyanyi, bukan hanya kita ngajak anak sesorodotan gitu, tapi ternyata banyak tugas kita teh. Nah ini ya Bu ya yang harus dimiliki oleh guru: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Ya setidaknya ayah opat dan iya teh tetiasa Bu abdi mah hanya pedagogik weh hungkul gitu kan, atau misalnya abdi mah sosial weh hungkul dan resep amang gitu, resep ririungan tetiasa gitu kan, tapi sadayana kedah kedah ibu miliki dalam jiwa ibu gitu, dalam diri ibu gitu.
Nah, ini yang pedagogi, kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nanti kita akan bahas lagi di minggu yang akan datang. Ya, minggu depan kita akan membahas tempat kompetensi ini. Ya, ada ayah nu bade ditaroskan Ibu? Mangga pilihina ayah nu bade ditaroskan. Sok. Pilihina ayah nu bade ditaroskan mangga. Pamita ayah berarti ibu-ibu teu ngartos sadayana. Konsep dari kompetensi itu apa? Bu Cantika, ayah nu bade ditaroskan? Ibu, upami misalkan kita teh mengonsep pembelajaran untuk anak, misalkan ya Bu menggunting gitu. Tapi mama nanti nyaros ibu punten dari bumi nage teu diajarkeun ngagunting ku abdina teu dipiwarang nyepeng gunting tah kumaha Bu? Nyarios ka mamahna gitu. Beraku tuh diajarkannya gitu kan, tapi setidaknya apa ya walaupun misalnya tuh diajarkan tapi kan harus tetap menjembatani bahwa orang tua teh harus mengajarkan hal itu gitu ya. Kita mah cari pakai apa ya, buku penghubung aja Bu, buku penghubung yang setiap harinya yang satu hari di sekolah mengajarkan apa, misalnya di rumah misalnya guru mengajarkan apa gitu. Jadi harus ada buku penghubungnya gitu. Jadi tapi kalau misalnya tidak ada buku penghubung, yang penting apa ya? Yang penting orang tua paham gitu. Ketika menunggui anaknya di sekolah, pembelajaran apa sih yang anak kerjakan gitu kan, lalu bisa diimplementasikan di rumah gitu. Ya. Ya, nuhun Bu. Cantika, ada lagi yang mau ditanya ditaroskan Bu? Nah, nih Ibu. Oh, mangga Bu Nani. Mangga. Mana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nani izin bertanya Bu. Tadi kan di kompetensi yang harus dikuasai oleh guru, ada yang namanya poin menilai prestasi anak untuk kepentingan pengajaran. Maksudnya jadi hasil prestasi anak itu untuk kita evaluasi gitu Bu, atau gimana? Mohon. Karena kan setiap misalnya satu tema kan nggak mungkin anak bintangnya opat sadayana gitu. Nggak mungkin kan satu tema itu misalnya bintangnya tilu sadayana, nggak. Pasti ada yang 4, 3, 2, 1 misalnya teh gitu kan. Nah, untuk anak-anak yang bintangnya 2, misalnya bintangnya 1 di bawah rata-rata lah gitu kan. Nah, itu harus jadi bahan pertimbangan gitu kan. Harus jadi evaluasi. Kenapa anak ini mungkin tidak seberkembang anak-anak yang lain gitu kan. Apakah kita yang melaksanakannya ada kekeliruan gitu kan, ataukah mungkin gitu kan anaknya yang dari segi perkembangannya mungkin tidak sesuai atau berbeda dari anak-anak yang lain gitu kan, ataukah mungkin anak yang kita menerapkan mungkin waktu itu metodenya apa, oh ternyata anak nggak minat nih di metode ini, minatnya misalnya di metode proyek gitu kan. Kita juga harus jadi bahan evaluasi gitu kan. Jadi tidak mungkin dalam satu pembelajaran anaknya berkembang sadayana Bu, nggak mungkin, pasti ada yang mulai berkembang, bahkan ada juga anak yang belum berkembang sama sekali gitu. Jadi makanya gitu kan, untuk anak-anak yang mungkin masih bintangnya 1, bintangnya 2, 3, 4 mah udah baik lah kategorinya lah gitu kan. Bintangnya 1, bintangnya 2 kita harus jadikan evaluasi, jadikan observasi gitu kan, kenapa anak ini seperti ini, apakah dari segi gurunya yang menjelaskannya kurang paham gitu kan, atau misalnya anak kecenderungannya bukan di situ, minatnya bukan di situ mungkin saja, atau mungkin dari rumahnya mungkin tidak diajarkan sama sekali. Nah itu Bu ya, jadi bahan penelitian gitu, jadi bahan observasi ya. Ya, mangga Bu Nani, aya deui nu sanesna? Ada 3 menit lagi. Ya, sama-sami. Ada 3 menit lagi, mangga. Oke, aya deui nu sanesna? Oke, upami teu aya ya insya Allah mingguan payun nya, mudah-mudahan tapi kita memasuki awal puasa tuh hari apa Bu?
hari Minggu gitu, Bu. Hari Minggu. Oh iya, berarti Seninnya kita tetap masuk ya, Bu ya. Hari Seninnya kita tetap masuk. Ya, insya Allah mingguan payun, ibu-ibu kabayang ya Ibu, jam 1 puasa. Kebayang ya, jam 1 puasa panas-panas kita Zoom. Ya. Iya, tenan naon nyebunya kita kan tetap semangat. Insya Allah mingguan payun tabuh 1 gitu kan sudah memasuki bulan puasa. Kita masuk lagi dengan materi yang berbeda ya, tetap di etika dan karakter guru. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat ya Bu ya, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya sebentar. Karena pada dasarnya implementasi guru itu bukan hanya dilihat seberapa banyak, seberapa lama gitu kan pengalaman ibu mengajar, tapi harus ada sinkronisasi antara praktek dan teori. Yang paling yang paling penting untuk kita guru PAUD menjiwai gitu Bu. Dari pakaian sudah hebring gitu Bu. Ya, kerudungna denai gitu kan. Maskerna apa gitu kan. Ya, pakai kalung yang segede gaban di dada gitu kan. Pakai gelang gitu kan, lipstick merah merona, pakai eyeshadow, blush on gitu kan, ya. Tapi percuma kalau kita tidak menjiwai gitu Bu. Tapi percuma kalau kita tidak menjiwai profesi kita gitu. Itu mah hanya kamuflase aja gitu, hanya cover depannya aja gitu. Jadi yang kita lihat anak-anak rasakan itu adalah dari jiwa kita, nurani kita gitu. Anak-anak juga kan sudah bisa Bu membandingkan mana guru yang memang betul-betul guru gitu, humble gitu, pasti nempel terus ke kita. Makanya kan anak-anak teh suka dilahun Bu, kiri kanan ya pinuh lahunan orang teh kan. Nah itu, jadi makanya untuk anak-anak usia dini mah kitanya harus hangat gitu, harus humble, harus friendly gitu. Nah, itu ya, Ibu-ibu, insya Allah kita ketemu lagi mingguan payun ya dengan materi yang berbeda. Hatur nuhun untuk hari ini. Absennya ku abdi entosnya yang masuk dan tidak masuk. Tapi mudah-mudahan yang tidak masuk ya, mangga tiasa konfirmasi kenapa tidak masuk. Ya, Ibu-ibu sekalian, hatur nuhun ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.